Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Disbud Parpora Kota Kediri mengenalkan lebih dekat tentang sejarah dan budaya bangsa lewat seminar kajian koleksi Museum Erlangga Kota Kediri yang digelar di Aula Museum Erlangga. Dengan harapan para generasi muda dapat mengenal, tahu, dan memahami tentang kebudayaan kita terkait dengan peninggalan-peninggalan para leluhur, juga mengerti sejarah atau ceritanya. Pemirsa, mengetahui serta mengenali sejarah merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk generasi milenial saat ini. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Kediri mengenalkan lebih dekat tentang sejarah dan budaya bangsa lewat seminar kajian koleksi Museum Erlangga Kota Kediri yang digelar di Aula Museum Erlangga. Seminar yang diadakan selama 2 hari, yakni pada 18 sampai 19 Oktober 2022, mengikut sertakan para guru dari tingkat SMP hingga SMA sekota Kediri untuk mengenali sejarah tentang bangsa Indonesia, khususnya Kota Kediri, melalui koleksi yang ada di Museum Erlangga. Jadi kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kajian koleksi museum. Ya, kami memang mengundang guru-guru sejarah sekota Kediri, khususnya guru SMP, SMA dan SMK, mata pelajaran sejarah. Kenapa kita ngundang guru sejarah? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang mereka ajarkan atau edukasi kepada siswa-siswinya. Sehingga harapan kami dari pemerintah Kota Kediri itu koleksi-koleksi museum yang ada di museum nantinya dari hasil kajian ini akan tersampaikan kepada siswa-siswi sekota Kediri, khususnya siswi SMA, SMK dan SMP. Dan juga harapan kami juga mereka semua bisa mengetahui tentang sejarahnya Kediri, paling tidak sejarah Kediri melalui koleksi-koleksi yang ada di Museum Erlangga. Terus kemudian kita mengundang narasumber yaitu Pak Sigit Widiatmoko itu dari UNP, terus kemudian Mas Novi, satu lagi Mas Eko Bastiawan. Mereka semua adalah sejarawan dan karya-karyanya sudah banyak sudah banyak beredar di media-media sosial tentang sejarah. Saya kira gitu. Zahri Ahmad, Kepala Disbud Parpora Kota Kediri menjelaskan, seminar ini digelar untuk mengenali sejarah tentang bangsa Indonesia, khususnya Kota Kediri, melalui koleksi yang ada di Museum Erlangga. Tak hanya mengenalkan koleksi Erlangga saja, acara ini juga mengkaji tentang peninggalan yaitu arca dan relief. Seminar tersebut memang sengaja ditujukan untuk generasi muda karena menurutnya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran budaya pada generasi muda akibat perkembangan zaman. Jadi kegiatan ini dalam rangka mengenalkan koleksi museum kita, Museum Erlangga.
itu pada hari ini akan dikaji. Nah, pengkajinya ini bapak-bapak yang ada di depan kita, ada Pak Sigit, ada Mas Eko, ada Mas Novi. Nanti jenengan saling ini aja, diskusi. Karena kami menginginkan dari pihak pemerintah menginginkan tidak hanya satu arah terus dari narasumber. Tapi ketika nanti panjenengan punya pengetahuan yang, oh Pak, saya pernah baca begini ya, saya pernah melihat di sana itu seperti ini, saya pernah melihat dari pakar yang seperti ini, bagaimana Pak? Diskusikan. Berarti kita ini benar-benar mengkaji, karena mengkaji sesuatu itu kalau hanya dikaji sedikit orang, ya kurang. Lebih baik yang kaji itu lebih banyak lagi, terus ada perdebatan, itu biasa untuk memunculkan sebuah hal yang baik. Kalau tidak dikaji, terus nggak ada sing nyangga, ya wes, sepuluh baik. Jadi tujuan kami diadakan ini menghadirkan panjenengan selaku guru-guru sejarah, khususnya guru sejarah SMP, SMA, SMK Kota Kediri ini dalam rangka itu, sehingga nanti koleksi-koleksi yang ada di museum ini paling tidak bisa diberikan edukasi kepada anak murid kita. Dalam kegiatan ini pun juga disampaikan materi pertama oleh narasumber terkait dengan penjelasan mengenai prasasti. Narasumber-narasumber yang hadir ini merupakan sejarawan, di mana karya-karyanya sudah banyak beredar di media sosial. Isi prasasti, jadi kalau secara isi mungkin saya bisa membaginya menjadi dua kelompok besar ya Bapak Ibu, prasasti panjang dan prasasti pendek. Prasasti panjang itu biasanya dikeluarkan oleh raja, karena pada saat itu bukan hal yang mudah untuk bisa menyewa atau menyuruh seorang citraleka, orang yang bisa menulis prasasti. Jadi harus tentu ada dana, tentu ada kekuasaan juga. Kebanyakan memang berisi sima atau tanah perdikan. Tetapi ada juga prasasti yang menyinggung masalah hutang, piutang, atau juga yang disebut sebagai Jaya Song, atau juga yang berisi genealogi atau silsilah raja-raja seperti prasasti Bucangan, kalau pernah dengar ya, dari ya Mantiasi juga ya, berisi beberapa tahun detail raja siapa yang berkuasa, kemudian diteruskan oleh raja yang lain yang berkuasa. Ada dua contoh yang saya tampilkan di sini. Pertama adalah prasasti Talan yang ada di belakang kita. Ini sebenarnya tidak kelihatan, tapi di bagian atas itu ada emblemnya, ada rencananya, yaitu Garuda Muka. Seperti inilah suasana seminar kajian koleksi Museum Airlangga Kota Kediri. Nampak seluruh peserta begitu menyimak mendengarkan materi dari narasumber. Beberapa peserta juga aktif bertanya pada sesi tanya jawab bersama narasumber yang menjelaskan langsung. Prasasti yang ada di Kediri ini memang sangat kita harapkan, kita tahu banget apa saja prasasti dari peninggalan Kerajaan Kediri yang mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu guru sejarah, siswa itu banyak yang belum tahu. Nah, di sini tadi dijelaskan dari narasumber sendiri ada beberapa prasasti yang sudah lama ditemukan tapi belum sempat dibaca. Itu harapan kami, semoga dari para ahli ya itu bisa segera
membaca isi dari prasasti yang ditemukan di Kediri yang menjadi koleksi Museum Airlangga ini bisa kita ketahui secara pasti, supaya kita dan anak didik itu tahu. Kegiatan masih dilanjutkan dengan seminar kedua yang disampaikan materi oleh narasumber terkait dengan Arca Garudea yang merupakan salah satu koleksi di Museum Airlangga Kota Kediri. Nampak begitu antusias menyimak para peserta seminar ini. Jadi di relief candi itu banyak sekali diukir. Salah dua contohnya adalah Candi Penataran dan Surawono. Di Penataran itu ada relief prajurit memakai baju zirah. Nah, itu saya mungkin ini jadi Candi Penataran. Itu baju zirahnya ada dua jenis. Salah satu jenis adalah bermotif Garuda muka. Nah, di pihak lawannya itu sangkal. Kenapa? Karena ini adalah atribut Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yang dianggap di suatu zaman jika ada chaos, ada antara murka, dia akan menitis menjadi avatar. Nah, atribut Dewa Wisnu ini ternyata di zaman kerajaan dulu digunakan untuk melegitimasi dan untuk menghadirkan keberanian kepada para prajurit. Karena dia sudah dilindungi, dia memiliki energinya Dewa Wisnu sebagai pelindung. Lawan adalah lambang keantaramurkaan, sehingga harus dibasmi, harus dikalahkan. Makanya ya, ini apresiasi luar biasa kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Kediri karena setiap tahun mengadakan kajian koleksi museum. Karena koleksi di Museum Kediri banyak sekali, harus ditunjang dengan kajian yang ilmiah, yang baik, karena ini nanti dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga edukasi ya terhadap siswa-siswa. Karena sering sekali dijadikan tujuan pembelajaran kepada siswa-siswa. Tak hanya mengenalkan koleksi Museum Airlangga saja dan kajian arca maupun relief, materi terakhir terkait panel relief Panji. Museum memang menjadi tempat edukasi serta menarik untuk mengenal sejarah, mulai dari sejarah zaman kerajaan hingga zaman kolonial. Dan Inu itu saya pikir bukan hal yang baru buat kita ya, bukan hal yang apa ya, nggak kita mengenal, kita sudah mengenal sekali Panji itu apa. Sebenarnya Panji itu berasal dari sini, tapi kalau kita sekarang ngomong Panji itu ya jalanan. Sebenarnya Panji itu berasanya kan berangkatnya kan dari hal seperti ini lah yang kemudian berkembang dan mulai berkembang di Kediri. Ini buktinya prasasti-prasasti pendukung dari yang menyebutkan istilah Inu, Hinu, Panji itu banyak sekali dimuat dalam beberapa prasasti. Bahkan memang untuk Hinu itu adalah jabatan setingkat bangsawan yang ada di pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Oke, saya ini hanya sebagai saya membuka saya sebelum mengajarkan. Nah, sedangkan cerita Panji sendiri itu mulai memang banyak sudah kajian-kajian yang menyampaikan bahwa ini cerita yang berkembang di Jawa Timur. Mataram belum sana, belum. Bahkan pada zaman Airlangga, tapi nanti kuncinya dari Airlangga ke sini belum. Sehingga cerita itu jangan Airlangga ke sana, karena cerita oral history itu berbeda dengan prasasti. Dengan mengundang kalangan guru dari tingkat SMP hingga SMA agar nanti mereka bisa mengajak anak didiknya mau mengunjungi Museum Airlangga untuk belajar mengenali sejarah yang ada di Kota Kediri, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta dan memiliki terhadap sejarah dan budaya lokal di kalangan generasi muda. Kajian ini nanti, kalau sudah kita kajian seperti ini, nanti didokumentasikan. Berarti kan ada beberapa koleksi-koleksi museum kita belum punya penjelasan. Nah, itu nanti dibikin dari hasil kajian itu kemudian diseminarkan. Nanti ada waktu diseminarkan. Nah,
Setelah itu hasilnya nanti akan didokumentasikan di Museum Airlangga untuk kekayaan kita, supaya nanti pengunjung-pengunjung museum, masyarakat Kota Kediri atau masyarakat manapun juga untuk mengetahui tentang koleksi yang ada di museum itu, dari hasil kajian itu sudah jelas, oh ternyata koleksi museum yang ini ceritanya seperti ini. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kembang Lambe edisi hari ini.